Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Abdurrahman Al-Fatih dari Psikologi 1D. Ma'isatul Farhana atau yang biasa dipanggil dengan Farhana adalah salah satu siswi dari kelas 7 SMPN 3 Batam yang dikenal baik dan sopan santunnya kepada orang tua dan juga kedekatannya dengan teman-teman serta gurunya. Dan ia justru menjadi sebuah korban dari suatu prank yang berujung pada kematian. Berawal mula dari hari Sabtu tanggal 19 November 2010 di mana bertepatan dengan hari ulang tahun Farhana yang ke-13. Teman-temannya memiliki ide untuk mengeprank Farhana dengan sebuah cara yang sudah didiskusikan oleh wali kelasnya tersendiri. Dan pada hari Sabtu tersebut, saat Farhana datang dan hadir di kelas, semuanya berjalan normal. Hingga pada saat bel istirahat, beberapa temannya mengajak Farhana secara paksa untuk pergi ke kantin. Padahal itu adalah sebuah skenario yang direncanakan. Sedangkan sebagian teman-temannya yang tidak ikut kantin menyembunyikan barang sejumlah 300 uang dan satu buah handphone di dalam tas milik Farhana. Setelah itu, pada saat bel masuk, semua orang masuk kembali. Semua murid yang dari kantin maupun dari bermain dari luar, semuanya masuk ke kelas. Hingga pada saat mulai pembelajaran, salah satu temannya, yaitu Siva, mengaku bahwa HP-nya telah dicuri dan menghilang. Lalu argumen ini ditambahkan oleh Ziko, yakni salah satu temannya yang ikut membuat skenario tersebut dan mengatakan bahwa ia kehilangan uang Rp300.000. Akhirnya para guru menyuruh semua muridnya untuk keluar lalu mengecek satu persatu dari laci serta tas dari semua murid agar menemukan uang dan HP tersebut. Tentu saja semuanya berjalan sesuai rencana, di mana Farhana akhirnya dipanggil oleh guru dan dipertanyakan bagaimana uang 300.000 milik Ziko dan HP milik Siva berada dalam tasnya. Sebelum Farhana menjawab suatu pertanyaan yang tidak ia ketahui, tiba-tiba teman-temannya mengolok-olok dan memanggilnya pencuri dengan suara yang kencang. Otomatis Farhana merasa depresi dan merasa tertekan dari segala arah karena ia tidak mengetahui apapun dan ia tidak mencuri ataupun mengambil HP dan uang milik teman-temannya tersendiri. Akhirnya Farhana pingsan. Ia bahkan pingsan sebelum teman-temannya dan gurunya merayakan serta menyanyikan ulang tahun kepada Farhana. Farhana pingsan hingga waktu pulang dan ayahnya datang ke sekolah. Saat ayahnya datang, Farhana mulai menunjukkan sikap bahwa tatapannya yang kosong dan linglung. Akhirnya orang tua dan pihak sekolah menceritakan serta mengabari bahwa itu hanyalah sebuah prank yang sebenarnya diciptakan oleh teman-temannya untuk membuat surprise kepada Farhana pada saat ia berulang tahun dan akhirnya memberikan hadiah dan kejutan yang membuat ia terharu. Namun apa daya, semuanya tidak berjalan dengan sesuai rencananya. Saat itulah sifat Farhana mulai berbeda. Dari awal mula perilaku Farhana yaitu ceria, baik dan suka tertawa, akhirnya ia mulai menjadi cenderung pendiam. Saat diajak ngobrol ia tidak menyambung, dan pada saat di rumah ia bahkan hanya memandangi tugasnya tanpa ia kerjakan sedikit pun. Pada saat malam hari pun ia mulai tidak bisa tidur. Bahkan saat ia disuruh makan, ia tidak memiliki nafsu makannya. Hingga Senin tanggal 22 November 2010, Farhana dinyatakan masuk rumah sakit dan ia dinyatakan bahwa ia mengalami trauma yang berlebihan. Pada saat hari kedua di rumah sakit, ia siuman dan memanggil ibu dan ayahnya. Namun hanya itu yang sempat didengar oleh penghuni kamar hingga ia akhirnya tidak berbicara apapun dan ia pingsan setelah itu. Farhana termasuk anak yang sehat. Ia tidak memiliki bawaan penyakit ataupun riwayat penyakit yang lainnya. Namun karena depresinya, tubuhnya mulai melemah
dan kritis dari waktu ke waktu. Bahkan lambungnya mulai mengalami pendarahan karena sebelum ia pingsan, ia tidak pernah mau makan. Bahkan dokter pun mendiagnosa bahwa Farhana mengalami infeksi jaringan otak, dan karena kondisi tubuhnya yang terus-menerus memburuk, hingga dokter juga mengatakan bahwa Farhana mengalami peradangan saraf. Selama 2 minggu ia di rumah sakit, Farhana tidak pernah mensadarkan diri, dan ayahnya hanya mengatakan bahwa hanya 2 hari saja ia siuman, namun tidak mengatakan apapun. Yang ada hanyalah menatap dengan tatapan yang kosong. Hingga hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010, pada subuh hari pukul 4 pagi, Farhana menghembuskan nafas terakhirnya di atas ranjangnya. Dari kisah Farhana tersendiri, dapat kita ketahui bahwa suatu perasaan dapat berdampak pada tubuh kita. Hal ini disebabkan karena ada salah satu bagian fungsi otak yang dimana ia memegang 2 kendali, yaitu perasaan dan kesehatan tubuh kita. Apabila perasaan kita terlukai, maka bisa saja berpengaruh pada tubuh kita dan mengalami penurunan. Seringkali kita melihat bahwa orang yang memiliki perasaan pada suatu pasangannya lalu tinggal pergi, maka ia akan mengalami penurunan kesehatan hingga ia mungkin akan demam ataupun jatuh sakit. Karena hal ini memang berkaitan dan bisa menjadi suatu penyebab pembunuhan. Diketahui kisah serupa juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, seperti seorang anak yang diikatkan di tiang listrik dan kesetrum, seorang yang berulang tahun lalu dilemparkan telur namun mengenai matanya dan ia mengalami kebutaan. Bahkan ada anak yang diceburkan ke dalam kolam, namun sang korban tidak bisa berenang hingga ia tenggelam. Oleh karena itu, di sini saya ingin menjelaskan dan mengingatkan bahwa ulang tahun memang normal untuk kita rayakan, namun tak perlu berlebihan karena tidak semua kondisi bisa kita kontrol dengan baik. Semua bisa berjalan atas sesuai takdirnya dan bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saran dari saya pribadi, tidak perlu mengumbar-ngumbar apa yang kita miliki dan tidak perlu merayakan hari ulang tahun. Karena jika kita mengingatnya pada saat hari ulang tahun itu, ibu kita justru sakit-sakitan dan mati-matian melahirkan kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita seharusnya berterima kasih kepada ibu kita, bukan justru merayakannya dengan suatu hadiah ataupun kegembiraan bersama teman-teman di lingkungan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.